Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Saya minta Caca memimpin doa. Oke, Bu. Ya, Bu. Saya pimpin doa ya, Bu. Berdoa. Mulai. Berdoa. Selesai. Terima kasih ya Caca. Ya, yang lain juga. Sebelumnya ini seharusnya kelas 11 RPL 1 ini kan harusnya itu ada yang sesi ini ada 10 orang ya. Cuman kenapa Ibu lihat baru ada 9 ya? Ini Denny belum masuk ya. Kita tunggu saja. Kemudian Sakit mungkin, Bu. apa Andika? Mungkin sakit, Bu. Oh ya, mungkin sakit kita tunggu lah, ya. Kalaupun sakit kan tetap bisa kita ikutin meeting ini. Kemudian untuk absensinya nanti silahkan nanti buka di Google Classroom kita, itu diisi nanti absensinya. Cuman secara keseluruhan sekarang Ibu udah lihat kehadirannya berapa orang ya, berapa presentasinya ya. Materi kita yang hari ini itu materi baru ya, materi baru itu mengenai form ya, form HTML pada halaman web. Nah, sebelumnya kita sudah membahas masalah tabel, link, format teks pada halaman web. Nah, sekarang sampai kita ke tahap yang namanya form HTML. Nah, sebelum nanti Ibu mempresentasikan materinya, Ibu akan sampaikan dulu rule pembelajaran kita, aturannya kita seperti apa gitu ya. Sama seperti yang sebelumnya, pembelajaran form ini kita akan lalui dalam 3 kali kegiatan. Ya, ini minggu pertama kita masuk dengan konsep, minggu kedua nanti kita masuk dengan proses, dan minggu ketiga nanti kita akan evaluasi dengan hasil atau produk. Ya. Nah, semuanya itu bahan ajar pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, kemudian LKPD 1, 2, dan 3, itu sudah Ibu upload pada Classroom kita. Namun sebelum itu semua, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasarnya dulu. Ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari sekarang yaitu kita sudah masuk ke nah, yaitu menerapkan format form pada halaman web. Nah, itu dari segi pengetahuannya. Kemudian dari segi keterampilannya, kita nanti akan membuat kode HTML untuk menampilkan formulir web pada halaman web. Nah, tujuannya kita adalah yang pertama, bagaimana nanti Ananda bisa memahami form tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Ananda bisa bisa menentukan jenis-jenis form dan di mana kita menggunakan jenis form tersebut. Nah, yang ketiga itu tentang keterampilan, bagaimana nanti kita bisa membuat kode HTML sehingga kode HTML-nya tersebut, form HTML tersebut bisa kita gunakan pada halaman web. Ya, Ananda Ibu pernah login di Facebook enggak? Pernah. Nah, berarti kita ngisi form login ya kan? Benar ya? Iya, Bu. Ya, sering, Bu. Ya? Sering, Bu. Sering ya. Pernah melakukan sebelum login tentu kita registrasi dulu kan? Iya, Bu. Nah, ya, itu sebenarnya salah satu itu dia yang dikatakan form itu gitu. Kalau untuk kita membuat di HTML, kita orientasinya ke sana nanti. Bagaimana kita bisa membuat form login, kemudian bagaimana kita bisa membuat form registrasi. Nah, namun sebelum itu, biar kita bisa membuat form login, tentu kita pelajari dulu konsep apa yang akan kita pakai di form ini. Nah, sebelum juga kita bisa membuat form registrasi, apa saja form di registrasi itu yang perlu kita buat, seperti misalnya jenis kelamin gitu ya, kemudian tanggal lahir, kemudian ada lagi menu-menu tertentu yang biasanya kita isi di form registrasi ya. Nah, ini contohnya ya, ini Ibu contohkan, ini akun registrasi sebelum kita bikin Gmail ya, Google.
Kemudian ini kita mengisi dulu nama depan, ya. Kemudian ada nanti kata sandi yang akan kita gunakan. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita klik selanjutnya itu kita akan mengisi biodata, jenis kelamin, misalnya tanggal lahir. Pernah kan registrasi kan di email? Nggak mungkin lah nggak pernah. Asalkan hal itu tuh, Ananda bisa nggak menjelaskan apa kira-kira form itu? Ya, atau apa kegunaan form itu? Menerima masukan, Bu. Menerima masukan. Kemudian ini form dasar yang sudah Ibu rancang yang akan kita kerjakan pada pertemuan selanjutnya. Ya, pada pertemuan kedua kita akan memulai membuat form ini. Sudah menggunakan HTML, kita sudah memulai proses pembelajaran, kemudian proses mengetikkan kode HTML-nya, memahami kode HTML untuk formnya. Kalau sekarang kita memahami dulu form apa yang akan kita buat nanti pada halaman web kita. Nah, ini dia ya, kurang lebih seperti ini ya, nama, kemudian jenis kelamin, kemudian jurusan, kemudian kelas, kemudian hobi, kesan-pesan, dan kita submit. Ya, ingat Ananda ya, ini kita masih buat di halaman HTML ya. Nah ini dia ya, understanding to lesson ya. Text field ya, yang pertama ini tadi itu digunakan untuk memasukkan data string sebanyak 1 baris ya, begini ya. Nah, kemudian yang bulat itu dia radio button yang hanya bisa dipilih salah satu ya, nggak mungkin kan jenis kelamin kita pilih 2 ya kan, mungkin nggak ya, kemudian untuk yang selanjutnya, untuk memperdalam itu ada bahan yang udah ada Ibu upload di bukan, Ibu tunggu dalam waktu 5 menit ya. Kayaknya coba jawab yang nomor 2 saya, Bu. Oh iya, siapa itu sekarang namanya? Bulan, Bu. Silakan Bulan, jawab nomor 2. Oh, di situ soalnya kan kalau sebelum login pada akun media sosial seperti FB, Instagram, dan lainnya, pasti terlebih dahulu mengisi form registrasi. Setelah berhasil mengisi data biodata diri, baru bisa login. Dari hal di atas, coba uraikan kegunaan form pada sebuah web. Jadi kalau dilihat dari kalimat seperti itu, sepertinya form itu digunakan untuk mengambil data, kemudian dipindahkan ke tempat penyimpanan tertentu, sehingga apa yang kita masukkan tadi menjadi apa tuh ya Bu namanya, pokoknya identitas lah. Jadi kita bisa masuk pakai data yang dimasukkan tadi gitu ya Bu. Iya benar Bulan, itu nanti data yang kita entrykan itu nanti itu tersimpan ya, tetapi nanti penyimpanan tersimpannya itu kita lanjut lagi nanti dengan pembelajaran PHP ya. Sekarang kan kita baru belajar HTML saja, jadi kita belum bisa menyimpan ya. Bisa kita simpan itu ke tabel yang kita belajar minggu sebelumnya, itu kan gunanya untuk menyimpan ya dari form sekarang ini. Kita dibatasi oleh waktu, mungkin kita simpulkan saja pelajaran kita hari ini. Siapa ya yang bisa menyimpulkan? Yang lain lagi saja. Bu, Ya, silakan. jadi form itu merupakan tempat untuk kita memasukkan sebuah data yang diminta agar kita bisa login ke sebuah web atau aplikasi, Bu. Iya, bagus Itu, Bu. sekali. Iya, benar ya. Lebih kurangnya seperti itu ya, Ananda. Ini udah ekspektasinya udah jauh ya, udah web. Nah, Ibu semua, karena ini waktu kita sudah habis, nanti Ananda juga akan masuk dengan mata pelajaran yang lain. Kesimpulannya juga sudah kita simpulkan tadi. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini itu menjadi amal ibadah buat kita. Kita tutupnya dengan berdoa, Andika nggak ada, ya udah Caca aja ya, biar lebih cepat ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ranti. Ya, nah kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya.
kita ketemu lagi minggu depan, ya. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.